Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya dari semester 3 Prodi PAK. Baiklah teman-teman, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah pendidikan nasional. Nah, adapun topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai struktur pendidikan nasional. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang struktur pendidikan nasional, kita harus tahu dulu apa sih itu pendidikan nasional. Nah, teman-teman, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang diterapkan di suatu negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan moral yang berlaku di negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip yang mencangkup pemerataan, kualitas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan tentang struktur pendidikan nasional. Nah, struktur pendidikan nasional di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Berikut adalah penjelasannya. Poin pendidikan formal dan non-formal. Nah, pendidikan formal dan non-formal ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Nah, poin pertama yaitu tingkat pendidikan. Kita tahu Indonesia memiliki beberapa tingkat pendidikan. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar dan SMP atau sekolah menengah pertama, pendidikan ini wajib dan bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bagi siswa. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah terdiri dari SMA atau sekolah menengah atas dan SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, pendidikan ini berfokus pada persiapan lanjutan dan pendidikan tinggi atau dunia kerja. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini meliputi universitas, institusi, dan sekolah tinggi yang menawarkan program diploma, sarjana, pasca sarjana, dan pendidikan profesional. Nah, langsung saja kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Nah, pendidikan formal dan non-formal ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Nah, mata pelajaran. Nah, teman-teman, mata pelajaran dalam sistem pendidikan nasional Indonesia adalah bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Mata pelajaran berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh siswa sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Nah, di Indonesia sendiri, mata pelajaran dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dan bidang studi yang lebih signifik berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang mata pelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau SD. Nah, di tingkat SD mata pelajaran dirancangkan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan yang luas serta membentuk keterampilan dasar yang diperlukan oleh siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran yang umum diajarkan meliputi yang pertama ada pendidikan agama, memperkenalkan ajaran agama dan moralitas. Yang kedua yaitu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, memperkenalkan nilai-nilai dasar negara dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, fokus pada kemampuan berbahasa dan lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu ada matematika, mengajarkan konsep dasar pendidikan
matematika dalam berhitung. Nah, yang kelima yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, mengenalkan konsep-konsep dasar ilmu alam dan kehidupan. Yang keenam itu ada ilmu pengetahuan sosial, menyentuh topik dasar tentang geografi, sejarah, dan budaya masyarakat. Yang ketujuh, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik dan pemahaman tentang kesehatan. Sedangkan yang kedelapan yaitu seni budaya, mengembangkan kreativitas melalui seni, musik, dan budaya. Yang kesembilan itu ada TIK atau Teknologi Informasi dan Berkomunikasi, pengenalan dasar tentang komputer dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama. Nah, pada tingkat SMP, mata pelajaran mulai lebih berfokus dan mendalam. Siswa mulai mempelajari konsep-konsep yang lebih kompleks, mulai mempersiapkan untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran SMP diliputi yang pertama sama juga dengan mata pelajaran SD tadi, yaitu pendidikan agama. Nah, pendalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai negara dan kewarganegaraan. Nah, bahasa Indonesia yaitu pendalaman keterampilan berbahasa, termaksud menulis dan berbicara